ini saya coba sedikit saya coba sampaikan beberapa hal. Apakah dengan beli buku dan DVD The Heart Technique bisa digunakan untuk menghipnoterapi diri sendiri, menghilangkan mental block, menjadi kaya tanpa harus ke hipnoterapis? Saya kira bisa ya Mbak Widya ya, selama mampu menemukan emosinya apa, dan emosi itu dihilangkan sesuai dengan bukunya, itu sangat jelas sekali. Nah, gitu ya. Terus ini mengenai, ada yang menanyakan juga, ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya di rumah ataupun yang mendengarkan di YouTube, berapa biayanya? Nah, mengenai biaya ini memang kami memiliki standar. Namun masing-masing hipnoterapis itu kan memiliki klasifikasi, ada yang sangat advance kayak Mbak Widya ini, ada yang baru lulus, ada yang sudah setengah-setengah, di antara itulah ya. Jadi sangat variatif. Tapi yang jelas bahwa nanti kalau apabila memang berkehendak untuk melakukan hipnoterapi, setelah menghubungi sekretariat kami, AHKI ataupun AWGI ya, nanti akan diberikan nomor, silakan berkomunikasi dan akan bisa menanyakan berapa biayanya, terus tanggal berapa. Nah, di saat pandemi ini memang mungkin belum semuanya buka hipnoterapis karena ada masalah teknis ya, juga masalah usia juga, karena kita tahu bahwa dengan usia tertentu kan disarankan untuk tidak terlalu berisiko ya dalam hal aktivitas atau kegiatan rutinnya. Jadi mengenai biaya itu sangat variatif dan nanti bisa ditanyakan langsung ke hipnoterapi. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ingin hipnoterapi, silakan menghubungi sekretariat kami. Kecuali sudah mengenal langsung ya, bisa langsung berhubungan dengan hipnoterapis tersebut. Begitu. Terus mengenai ini ada lagi yang mau ditanyakan, yaitu mengenai maaf ini tadi. Kalau tetap merasa feeling good setelah menaikkan target gitu ya Mbak Widya ya, saya punya target sekian nih, 10 kali lipat, tapi masih feeling good, apakah ini masih boleh ya? Boleh nggak? Silakan Mbak Widya. Ya, menariknya pikiran kita ini diberi karunia oleh Tuhan yang tidak terbatas sebetulnya ya. Kita boleh mencapai apapun. Yang menentukan batasnya adalah diri kita, bukan orang lain. Jadi kita yang menentukan batasnya. Saya berikan contoh begini. Ada orang yang oleh perusahaannya itu dipindahkan ke satu unit usaha yang nyaris gagal, hampir ditutup, gitu ya, karena mencapai 1M saja nggak dapat 1 tahun, gitu ya. Tapi ini kasus beberapa tahun yang lalu ya, mungkin ada 7-8 tahunan yang lalu, gitu ya. Nah, kemudian dia setelah ditemukan ya, dia sebagai pimpinan dipindah di situ ya. Ini kan target usaha sebetulnya, bukan target pribadi ya, tapi dia sebagai pimpinan. Dia bisa mencapai bukan cuma 1M, dia mencapai 9M. Ya, dalam 1 tahun itu. Lalu dia bilang gini, Mbak, aku nggak nyaman. Oke. Kalau ada orang bilang aku nggak nyaman, pertanyaan saya adalah nggak nyaman itu karena kegedean atau kekecilan? Dia bilang, nah itu katanya, aku merasa kekecilan. Target dari perusahaan itu adalah 2 kali lipat dari yang dia capai. Jadi dia nggak nyaman. Artinya ini yang dari 1M aja nggak dapet, kemudian dia bisa dapat 9M, lalu dikasih target 18M, dia nggak nyaman. Nah itu dia bilang. Terus nyamannya berapa? 20? Enggak. 25? Enggak. 30M. Ya udah, ambil. Itu setiap orang ada batas mentalnya ya, ceiling mentalnya. Ada yang ceiling mentalnya tuh tinggi sehingga diberi target yang dia rasa kok kekecilan, dia nggak nyaman. Artinya dia bisa mencapai lebih daripada itu.
Tapi ada juga orang yang ceiling atau langit-langit mentalnya itu rendah, ya justru kalau datang kepada terapis ini dibantu untuk langit-langit mentalnya dinaikkan sehingga dia merasa dapat 50 juta itu gampang gitu ya, tercapai. Dapur bisa ternyata gitu ya. Yang tadi UMR pun dia bisa dapat, bisa gitu ya. By the way, saya ingat ada yang datang ke saya itu di tabungannya hanya ada 1 juta. Bisa naik nggak? Bisa. Ya, bisa. Kenapa dia mau naik? Saya tanya kan, kenapa tabungannya harus naik? Bu, saya kepengen ke Korea. Itu motivasi ya, untuk biar bisa ke Korea tabungannya harus naik gitu ya. Ya terus dinaikkan, kalau sudah bisa ya naikkan lagi. Terus karena kita yang menentukan batasnya. Kira-kira gitu. Baik. Masih ada lagi Mbak Widya, ini dari YouTube ya, gantian ke YouTube ini yang terakhir masuk ini dari seseorang ya. 2 tahun yang lalu saya pernah berminat di terapi meningkatkan plafon penghasilan, tapi saat itu ada rasa tidak nyaman di dalam diri. Akhirnya batal dan uang yang saya siapkan habis begitu saja. Sebenarnya apa ini yang terjadi? Terus yang kedua ya. 1 tahun yang lalu saya berniat lagi untuk di terapi. Saat itu menelpon staf PGI Institute, muncul lagi perasaan tidak nyaman itu. Malamnya saya mengalami perampokan. Apakah hal ini ada kaitan dengan sabotase diri? Sangat mungkin. Nah, nanti kita bisa dijelaskan oleh Mbak Widya. Tapi yang jelas tentunya yang merampok bukan dari staf PGI loh ya. Baik Mbak Widya, silakan ditanya. Apakah ini mungkin sabotase diri? Iya, kalau ada kasus semacam itu, kalau saya menduga ya itulah namanya blocking. Ada blocking di situ ya. Gini Bapak Ibu teman-teman, pikiran bawah sadar itu tadi saya sampaikan ya, selain dia powerful, dia sangat cerdas untuk mewujudkan apa yang terprogram di dalam pikiran bawah sadar itu. Kalau programnya misalnya balung kere, ya tulang miskin, dan itu yang membuat seseorang ini bisa mengalami maju mundur ketika akan mengatasi blocking itu. Datang ke terapis itu dibikin maju mundur, karena programnya adalah kamu tulang kere, kamu tulang miskin. Maka ini jadi nggak nyaman untuk terapi, ya. Dan saking cerdasnya itu, apapun bisa dilakukan untuk mewujudkan program itu. Ada orang yang tadi itu kebetulan kasusnya kerampokan ya. Ada klien saya yang lain bilangnya gini, Bu, benar-benar ini hanya numpang lewat. Jadi keluhannya adalah dia nggak bisa pegang uang. Dia contohkan gini, terakhir yang dia contohkan, saya dapat 50 juta Bu, hari itu juga yang sama saya harus keluarkan 50 juta itu. Kenapa? Tiba-tiba ada keluarganya yang harus operasi. Tiba-tiba. Dalam kasus yang orang yang sama ini, di peristiwa yang lain, ada uang sekian puluh juta lagi, tiba-tiba tetangganya mengalami kecelakaan dan datang ke dia pinjam uang, gitu ya. Jadi selalu ada saja alasan yang dibikin, yang diwujudkan oleh bawah sadar sehingga nasib tadi itu terbukti, gitu ya, sesuai dengan program yang ada di bawah sadar. Jadi memang kita harus berhati-hati dengan apa yang ada di dalam bawah sadar itu. Jadi kalau mau terapi nggak bisa-bisa, ya kemungkinan memang itu juga sabotase. Jadi dihalangi oleh bawah sadar. Jadi justru itu menjadi tanda segera temui terapi, dibereskan. Iya. Baik. Jadi benar Bapak Ibu semuanya. Jadi memang tidak selalu ke hipnoterapi. Ya, jadi ada self hypnotherapy sendiri. Jadi kita bisa melakukan sendiri asal tahu caranya, tahu tekniknya. Jadi AWGI, guru kami Pak Adi
beliau juga sudah menciptakan sebuah teknik yang bisa dipelajari oleh setiap orang. The Heart Technique ini bisa diakses di web beliau dan bisa dibeli bukunya. Ini bisa dipelajari secara mandiri, tetapi memang perlu effort yang lebih. Tapi kasus-kasus yang serius, ya memang harus ketemu. Biar efektif harus ketemu hipnoterapi. Silahkan memilih sendiri kepada siapa Anda mau mengatasi masalahnya. Ada juga ini Pak Yudo, ya, self hypnosis. Ada teman kami sejawat kami, ya, betul, Pak Agus Wirajaya yang mengajarkan self hypnosis. Ya. Kalau ada kelasnya bisa kita. Kalau ada kelasnya bisa ikut self hypnosis, ya. Ini juga menarik. Terus tadi ada lagi menanyakan, Mbak, di manakah Jakarta ada pendidikan atau belajar hipnoterapis ini? Kebetulan Adi Gunawan Institute of Mind Technology ada di Surabaya. Nah, kalau Anda berminat, silahkan menghubungi sekretariat HWGI. Nanti akan diberitahukan kira-kira kapan ada pelatihan bersertifikat ini ya. Nah, begitu. Terus ada lagi pertanyaan Mbak Win, mungkin perlu dijawab ini. Apakah dengan hipnoterapi bisa menemukan kemampuan kita yang kuat untuk bisa membuat usaha? Nah, silakan Mbak Win. Jadi potensi kita terbesar apa? Mungkin begitu maksudnya. Iya, konseling ya. Artinya konseling untuk menemukan potensi yang ada di dalam diri itu bisa dilakukan, bisa dibantu konseling, itu bisa ya. Terapis akan membantu bertanya sebetulnya ya, tapi kemampuan dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau hanya mau ikut-ikutan gitu, itu ya tentu tidak akan bisa gitu ya. Saya berikan gambarannya gini. Satu hari, sudah agak lama ini ya, datang ke tempat saya itu bapaknya yang datang, orang pemilik bisnis yang sangat orangnya terkenal, ini saya nggak boleh sebutkan usahanya nanti ketahuan. Anaknya laki-laki, ini anak yang, mohon maaf saya harus sebutkan, anak yang gagal. Jadi dibikinan apapun gagal. Nah, terakhir anaknya bilang, pokoknya minta duit buat bisnis tambang. Bapaknya bilang, boleh asalkan terapi dulu sama Bu Widya gitu. Bapak ini dapat dari temannya nama saya gitu ya. Jadi pokoknya mensyaratkan anaknya mau dikasih modal buat bisnis tambang asalkan ketemu saya dulu. Dan bapaknya bilang ketemunya 10 kali. Jadi bapaknya ini mau saya itu mendidik anaknya lah kira-kira gitu. Dalam pertemuan-pertemuan itu pada akhirnya saya bilang sama dia gitu ya, kamu mau bisnis tambang itu sebetulnya bukan karena kamu mau bisnis tambang kan, kamu mau ikut-ikutan aja temenmu gitu kan. Dia bilang iya tante katanya ya. Terus saya tanya apa sih yang menarik, jadi karena teman-temannya pada bisnis tambang. Terus yang menarik bagi dia terutama adalah di daerah tambang itu nanti naik mobil off-road itu. Terus kenapa kalau itu? Keren tante katanya. Ini kan anak kecil mau mainan. Bisnis tambang disenenginnya karena mau naik mobil off-road. Itu kan sudah pasti ya, orang ini tidak akan berhasil. Jadi saya bilang bapaknya nggak cuma dikasih duit walaupun duitnya ada gitu ya. Lalu saya tanya dia, sebetulnya kamu punya apa? Waktu di Amerika gini. Saya bilang sama dia, kamu kalau bisnis ini apa namanya outdoor activity ini selalu ada perusahaan tiap tahun di Indonesia ini beratus ribu perusahaan yang membutuhkan pelatihan semacam ini.
kamu bisa beli tanah, kamu bisa main tembak-tembakan seperti yang kamu sukai, ini adalah bisnis, ya, tapi bukan tambang. Nah, terapis bisa mengarahkan, bisa menunjukkan potensi yang bersangkutan. Itu contohnya seperti yang tadi saya sampaikan. Kira-kira gitu Pak Yudo. Halo? Maaf. Nah, sekarang sudah terbuka. Jadi dengan hipnoterapi bisa membantu menemukan apa yang paling potensial buat kita kembangkan atau kemampuan diri kita, begitu ya Mbak Yu ya? Iya. Oke, baik, terima kasih. Jadi terjawab ini ya. Setelah itu lalu akan dibantu cek bisa nggak, gitu ya. Bahwa sadarnya mendukung nggak, gitu. Ya. Tapi kuncinya tetap di yang bersangkutan ya. Betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang menarik Mbak Wi. Jadi dari Gusti Ayu Wulandari, saya mempunyai penghasilan tapi selalu habis, terus sampai nggak punya keuangan. Jadi ini mungkin sudah sukses ya, dapat rezeki gampang, tapi juga memang ada ya, dapat duit banyak gampang, tapi selalu habis. Nah, apakah ini juga problem mental atau problem emosi Mbak Wit? Mau dijelaskan Mbak Wit? Iya, ada kemungkinan. Jadi ada kemungkinan ada program-program tertentu yang ada di bawah sadar. Misalnya ada nggak belief bahwa hidup itu yang penting kan cukup buat makan, bisa punya papan, sudah cukup. Kalau itu yang jadi belief misalnya, ya bisa aja berapapun uangnya akan keluar lagi gitu. Atau ini berdasarkan pengalaman ya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada ibu ya. Atau ada orang yang beliefnya tadi itu mau masuk surga. Orang kaya susah masuk surga. Jadi masuk surga, jadi iya, duitnya akan dihabiskan terus. Ya. Atau yang tadi pendeta nggak boleh punya duit. Ya, dia sebagai GM itu kan duitnya, gajinya besar. Dia bukan orang yang model clubbing atau foya-foya, tapi duitnya selalu nggak jelas entah kemana, tabungannya nggak ada. Ya ada yang seperti itu. Jadi bawah sadar sangat pinter untuk mewujudkan program itu. Ya, perlu dicek Bu. Saya menduga ada itu. Ya. Program tertentu, iya. Polanya jelas ya Mbak Wit ya. Polanya tampaknya iya ya. Iya. Oke, baik. Ada lagi, ini mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Ini kan kita sebenarnya sampai jam 9, jadi karena antusiasmenya, saya mohon waktu Mbak Wit, kita tambah 1,5 jam ya, jadi kita selesai jam setengah. Tadi juga mundur ya. Iya, tadi juga agak mundur dikit. Baik. Nah, kita masih punya waktu 20 menit, kita masih ada beberapa pertanyaan. Terus ini lagi, apakah vibrasi kita harus selaras dengan pasangan? Bagaimana jika bertolak belakang? Nah, ini mungkin Mbak Wit bisa menjelaskan, ini kaitannya dengan dalam mencapai goal tadi ya. Silakan Mbak. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Terima kasih banyak. Terima kasih dengan pertanyaan ini. Bapak Ibu, kalau Anda punya pasangan, ya resmi apa nggak resmi ya, apalagi kalau pasangannya resmi suami istri gitu ya, sebaiknya ini kompak. Kalau nggak kompak, ini yang satu bisa menghabiskan energi Anda untuk mencapai sukses. Jadi kalau istri mau naik, suaminya nggak mau naik, ini jadi beban. Kecuali Anda bisa melindungi diri, menganggap suami ini tetangga, sehingga dia tidak mempengaruhi Anda, itu masih bisa, ya. Tapi kalau Anda jenis misalnya istri atau suami yang tunduk patuh pada pasangan, sedangkan pasangannya nggak kompak, sulit. Saya yakin sulit untuk bisa, ya. Sejauh saya tahu, ya tadi itu, kecuali yang bersangkutan ini memang menetapkan diri, punya prinsip bahwa aku mati hidup, aku membawa membawa bekal baik atau bekal burukku sendiri, maka aku selamatkan diriku, aku naik. Kalau aku bisa naik, toh yang lainnya bisa ikut naik.
artinya Anda bisa memagari diri Anda seperti itu dengan sangat kuat, Anda bisa berhasil. Walaupun pasangannya main brain. Ya, baik. Harus seperti itu sih. Baik. Menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi yang menanyakan tentang hipnoterapi di kota-kota tertentu. Ini sekali lagi kami menyampaikan bahwa memang kami tidak bisa menyampaikan hipnoterapi yang ada ditanyakan di kota Batam, Tangerang, karena saat ini di masa pandemi ini memang kami mengkonsolidasikan diri untuk yang siap melayani dengan protokol kesehatan, memberitahukan ke AHKI. Jadi di sekretariat kami di Surabaya, di AHKI sana, yang tadi nomor teleponnya sudah kami sampaikan, itu Anda bisa menanyakan. Oh, di Batam siapa Pak yang sudah siap ataupun bisa melayani hipnoterapi saat masa pandemi ini, atau mungkin setelah pandemi ini, silakan. Jadi bisa. Karena terus terang kami tidak terupdate, biar semua bisa melalui AWGI atau AHKI, sekretariat kami, akan diberikan hipnoterapis yang terdekat yang aktif saat ini. Itu ya. Oke. Apa ini ada lagi Mbak Wit, ada pertanyaan? Apakah sebaiknya konsultasi bersama pasangan supaya pemikiran sama, Bu? Nah, ini katanya dengan tadi ya. Iya, betul. Iya, sangat betul. Sangat baik gitu. Iya, karena memang harus keduanya ya. Harus kompak, iya. Nah, ini ada lagi menarik, Mbak Wit. Apakah PBS itu sebegitu jahatnya ya, sehingga berbagai cara untuk mewujudkan, menggagalkan? Apakah sebenarnya tujuan PBS itu dari pemaparan itu banyak kasus karena ada blok dalam diri sendiri. Nah, kalau yang disampaikan Mbak Wit, PBS itu tujuannya apa sih gitu? Apa jahatnya gitu? Ya, yang saya ceritakan ini kan kebetulan adalah kasus-kasus yang ngeblok, ya, mental block atau emotional block. Ya, makanya memang namanya ngeblok ya, jadinya jahat, ya. Tapi pikiran bawah sadar itu tidak semuanya jahat. Tujuannya baik mestinya ya Mbak Wit? Ya. Tadi di salah satu di depan saya sampaikan ya, salah satu slide kan disampaikan bahwa bawah sadar itu selalu tujuannya baik, maksudnya baik, yaitu mau melindungi kita, mau membantu kita. Jadi apapun, walaupun tampak seolah-olah jahat, tujuan dia itu baik. Gimana itu? Jahat kok baik? Ya? Misalnya ya, ada orang yang usahanya dibikin gagal, ini bisnis ya. Bisnisnya itu dibikin gagal terus gitu ya. Bawah sadarnya itu mau melindungi dia. Supaya apa? Supaya dapat punya waktu untuk keluarga. Tujuannya baik kan? Iya, betul. Karena kalau bisnis, orang tuanya berbisnis, nggak punya waktu untuk keluarga. Dia ini sebagai anak-anak ini yang tanpa dia sadari membutuhkan orang tuanya, nggak nyaman, tidak diperhatikan oleh orang tua. Nah, anak-anak dalam diri orang ini menginginkan diperhatikan. Nah, bagian diri ini di dalam diri kita ya kayak folder dalam diri kita itu tidak mau kalau bisnis nanti lalu nggak punya waktu untuk keluarga karena dia sudah mengalami tidak enak. Tujuannya baik, jadi dibikinlah bangkrut biar apa? Biar nggak bisnis. Kalau bisnis nanti nggak punya waktu buat keluarga, nggak enak. Wow. Tujuannya gitu ya? Ya. Nah, tapi tidak seluruh isi bawah sadar itu jahat, enggak. Saya berikan contoh. Dia ini anak muda, jabatannya itu GM bagian engineering. Anak buahnya 40-an sekian orang, hampir 50 orang itu bapak-bapak, ya hampir semua laki-laki di bagian itu. Waktu itu saya lagi kasih training lah di perusahaan itu. Perusahaan perusahaan ya. Bikin mesin, perusahaan itu bikin mesin ATM.
orang ini bilang, Bu, sekarang saya tahu kenapa saya selalu sukses. Karena katanya, ibu saya waktu saya kecil punya kebiasaan mengucapkan seperti yang tadi ibu bilang. Jadi di dalam ceramah saya di kelas itu, saya antara lain mengatakan bahwa hati-hati buat yang punya anak, jangan bikin program-program yang negatif, bikinlah program-program yang positif, gitu ya, antara lain. Lalu saya bilang, anak tuh loh dipeluk, dilus-lus, atau kalau sampai tiduran tuh dibeleng, diise-ise gitu ya, bilang, kamu anak ibu yang pinter, kamu anak ibu yang baik, kalau kamu berusaha kamu pasti bisa. Itu diucapkan. Ya, saya memberikan contoh begitu. Kadang-kadang dulu kalau ponakan-ponakan saya masih kecil suka nginep di rumah saya suka gitu. Kamu anak pinter, kamu anak cakep deh, kamu pinter deh, kamu cantik, gitu ya. Kamu apapun bisa kamu capai. Ya, kamu keliling dunia, itu sering saya ucapkan. Lalu dia teringat itu program yang ditanamkan oleh ibu. Jadi dia bilang, saya tahu sekarang kenapa saya selalu sukses. Dia sukses. Dia kalau di perusahaan di Indonesia itu dia di layer 3. Jadi ada country manager, ada director, dia GM di bagian engineering. Dia bilang dia selalu sukses. Dia bahkan mewakili, dia bahkan pidato di pertemuan dunia, karena ini perusahaan multinasional, di pertemuan dunia, dia cuma layer 3 loh di Indonesia. Tapi dia yang pidato di pertemuan dunia. Pikiran sadarnya bilang, nggak mungkin bisa. Di sininya bilang apa? Kalau kamu berusaha, kamu pasti bisa. Kamu anak ibu yang pintar, kamu anak ibu yang baik. Itu program positif ada. Ya, maka tanamkanlah pada diri sendiri dengan self hypnosis, tanamkan juga pada anak-anak ya program-program yang positif itu. Baik. Jangan mengucapkan apa yang tidak diinginkan. Ya. Jangan nakal nanti anaknya. Ya. Ya. Tanamkan yang diinginkan. Kalau kamu berusaha pasti kamu bisa. Ya. Kamu pintar, kamu baik, kamu apapun yang diinginkan. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Mbak Wi. Jadi apa yang disampaikan oleh figur otoritas orang tua di masa kecil itu walaupun sepele bisa menjadi akar masalah di saat dewasa ya Mbak Wi ya. Betul. Nah, oke, ini ada pertanyaan dari Pak Johan Prabowo. Salam kenal semuanya, saya Johan dari Surabaya, masih mahasiswa. Saya mau tanya, saya terkadang bingung akan arah hidup saya. Apakah hal ini akibat dari masa kecil sering diatur oleh orang tua dan apabila memutuskan sesuatu selalu didisiplinkan? Monggo, Mbak Wit. Silakan. Ya, saya pekan lalu saya sedang menangani kasus semacam ini. Jadi dia sudah bekerja sih, tapi selalu tidak yakin dengan apa yang dia kerjakan. Sehingga mencapai apapun menjadi rasanya sulit, nggak percaya diri, ya, dan ada perasaan tidak berharga memang. Kenapa? Karena orang tua selalu menentukan arah hidup. Ya. Jadi orang tua yang biasanya ini orang tua yang insecure akan banyak mengontrol. Orang tua yang merasa tidak aman itu mau membuat dirinya aman dengan cara mengontrol sekelilingnya. Nah, termasuk anak-anak itu dikontrol dengan detail untuk keamanan orang tua itu sebetulnya. Ini sangat tidak baik. Ya. Jadi, anak akan tumbuh dengan kekhawatiran, ketakutan, keraguan-raguan, perasaan nggak berharga, perasaan nggak mampu, merasa kecil, dan seterusnya, sejenisnya. Gitu. Itu pasti akan dialami. Jadi, Mas Johan, saran saya kalau itu yang Anda sudah meraba dengan, saya kira meraba dengan sangat tajam ya, Anda bisa dibantu oleh terapis terdekat untuk membereskan hal itu. Karena kalau tidak ya nanti
sampai besar pun bisa jadi nanti cari istrinya juga jadi cari istri yang kayak ibunya. Jadi Anda nggak ingin menjadi orang tua kayak ibu Anda atau kayak ayah Anda, tapi Anda justru akan mendapatkan pasangan seperti orang tua Anda. Baik, jadi jangan berkecil hati Mas Yohan. Jadi nanti itu akan bisa dibantu untuk diatasi dan kembali ke sesuai harapan Anda. Nanti bisa dibantu kalau memang Anda berminat untuk melakukan hipnoterapi. Baik, kita masih punya waktu 8 menit Mbak Widya. Jadi nanti saya mohon pada Bapak Ibu semuanya, kita akan foto bareng ya, buat kenang-kenangan nanti di akhir sesi. Tapi 8 menit masih akan kita gunakan menjawab ya. Dari YouTube ini ada pertanyaan atau mungkin perlu kita tanggapin ya. Saya dari 2015 mengalami kesialan bertubi-tubi. Mulai keluar masuk kerja, dikhianati teman, diselingkuhi teman, dan sudah beberapa kali hipnoterapi tapi belum ada perubahan. Sekarang masuk tahap depresi. Jadi memang Bapak Ibu Saudara sekalian, memang banyak hipnoterapis, tetapi memang kita harus mampu memilih hipnoterapis yang tepat dan kompeten. Jadi saya tidak berani menyarankan atau tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun bahwa hipnoterapis AHKI yang pendidikannya di AWGI ya, Adiwidya Gunawan Institute of Mind Technology yang di Surabaya itu memiliki standar pelatihan yang sangat lengkap. Sekarang 110 jam dengan tanpa belum termasuk prakteknya, sehingga kami memastikan hipnoterapis alumnus AWGI ini sangat kompeten. Kalau tidak sangat kompeten pasti tidak akan diloloskan begitu. Jadi mungkin perlu memilih hipnoterapis yang tepat. Jadi Anda bisa dibantu. Kalau tadi Mas Hasta Utama ini saran saya kalau udah seperti ini memang perlu bantuan, ini sangat serius ya. Tubuh dan sebagainya perlu bantuan sehingga lebih presisi, lebih akurat untuk menemukan akar masalahnya dan dibantu dengan cepat. Begitu ya Mbak Wit. Atau Mbak Wit ada tambahan berkaitan pertanyaan ini. Kenapa itu terjadi? Iya, kesialan itu tadi itu kan kayak bola-bola salju yang menggelinding ya. Jadi biasanya gitu kan, mula-mula kecil, lalu ada tumpukan emosi yang tambah besar, ada pengulangan program kurang lebih sama atau mirip, sehingga menjadi lebih kuat lagi emosinya, negatif ya, yang negatif. Tambah nggak pede, tambah nggak yakin. Nggak pede, nggak yakin, itu kan makin besar, vibrasinya negatif. Ini loh yang disiarkan keluar, sehingga orang lain juga akan merespon negatif ke kita. Sehingga kesialan datang lagi, kegagalan datang lagi, ya vibrasi negatif yang kita sebarkan itu berbuah negatif juga. Jadi Bapak Ibu teman-teman, hukum energi itu memang positif menarik positif, negatif menarik negatif. Kita mesti berusaha sebisa mungkin, semampu kita untuk membuat pikiran dan perasaan kita ini positif, supaya vibrasinya positif. Kalau vibrasinya positif, disertai dengan doa, ya keyakinan kita terhadap Tuhan, tapi dengan usaha. Nggak ada orang cuma berdoa berhasil, nggak ada. Harus ada usaha dan ada doa, ya. Doa itu, syukur itu energinya sangat amat besar. Ya, perasaan gembira itu energinya sangat besar. Maka bersyukur, berterima kasih itu memperbesar energi positif kita. Saya kadang-kadang ketemu berkali-kali, bukan sekali dua kali, ketemu orang yang bertanya karena saya menyarankan bersyukur. Dan pertanyaannya gini, syukur itu gimana sih Bu? Ada loh orang yang nggak ngerti sama bersyukur. Ada klien saya ini juga masalah finansial. Sampai ini pertemuannya berkali-kali, tapi dengan aneka macam problem ya. Sampai kira-kira setahun kemudian dia bilang, loh Ibu kan ngomong itu Bu,
waktu awal pertemuan betul Pak, saya nggak berubah. Bersyukur. Bersyukur itu seperti apa? Apapun bisa kita syukuri. Jadi dengan hati kita. Bahkan kita kadang-kadang hal yang sangat kecil yang kita nggak sadari. Kalau kita bernafas ini, kalau Anda belum pernah masuk rumah sakit, Anda nggak tahu harga oksigen kan 1 tahun. Dan kita gratis sepanjang umur kita oksigen itu pantas nggak untuk kita syukuri. Saya kadang-kadang upload di Facebook saya bunga di halaman saya, ya, sayuran di halaman saya, karena saya bersyukur hal-hal kecil itu, ya. Jadi hal kecil pun bisa membuat kita bersyukur. Kita harus meningkatkan energi positif kita. Orang yang banyak mengeluh itu menimbun energi negatif. Maka keluhan-keluhan, energi negatif terus menumpuk, ya yang negatif akan datang terus, gitu. Semakin tinggi, semakin kita tarik yang negatif. Kira-kira seperti itu. Baik, Mbak Widya, terima kasih sekali penjelasannya. Aduh, sangat senang sekali.